Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di kelas calon akuntan. Kali ini kakak akan memberikan video pembelajaran mengenai kas kecil. Apa sih kas kecil itu? Kas kecil adalah uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Ada beberapa tujuan dibentuknya kas kecil. Berikut diantaranya. 1. Menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. 2. Menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. 3. Meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. 4. Mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Terdapat dua metode pencatatan kas kecil. Yang pertama, metode impres atau sistem dana tetap. 2. Metode fluktuasi atau sistem dana tidak tetap. Metode tetap adalah metode pembukuan kas kecil, di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang petty cash tidak serta-merta langsung mencatatnya, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Metode berubah-ubah atau fluktuasi adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil, di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah atau sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini mengendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Kita langsung bahas contoh pencatatan kas kecil ya teman-teman, agar kalian tahu perbedaan antara kedua metode tersebut. Berikut ini ilustrasinya. Pada awal bulan Februari 2020, manajer keuangan PT Pengusaha Sukses, Saudara Mulyono Herlambang, membentuk dana kas kecil yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran tunai yang tidak besar jumlahnya dan sering terjadi. Disepakati bahwa dana kas kecil yang dibentuk sebesar Rp1.500.000 yang akan diisi kembali pada tanggal 1 dan 16 setiap bulannya. Adapun transaksi-transaksi selama bulan Februari 2020 adalah sebagai berikut. 1 Februari, pembentukan kas kecil. Untuk metode impres, kita mencatatnya kas kecil terhadap kas sebesar Rp1.500.000. Untuk metode fluktuasi sama, kas kecil terhadap kas sebesar Rp1.500.000. Sampai sini belum ada perbedaan ya teman-teman. 4 Februari, membeli materai dan perangko sebesar Rp225.000. Untuk metode impres, kita tidak mencatat jurnal tersebut. Sedangkan untuk metode fluktuasi, kita mencatatnya beban materai terhadap kas kecil sebesar Rp225.000. 10 Februari, membayar beban perbaikan kendaraan sebesar Rp600.000. Untuk metode impres, tidak di jurnal. Sedangkan untuk metode fluktuasi, di jurnal sebagai berikut. Beban perbaikan kendaraan terhadap kas kecil sebesar Rp600.000. Tanggal 12 Februari, membeli bahan bakar minyak sebesar Rp275.000. Untuk metode impres, lagi-lagi tidak di jurnal. Sedangkan untuk metode fluktuasi, jurnalnya yaitu beban bahan bakar terhadap kas kecil sebesar Rp275.000. Tanggal 16 Februari, pengisian kembali kas kecil. Karena sesuai dengan ketentuan sebelumnya, pengisian kas kecil yaitu pada tanggal 1 dan 16 setiap bulannya. Untuk metode impres, kita mencatatnya macam-macam beban terhadap kas. Untuk nominalnya, yang kita dapatkan dari beban-beban yang kita keluarkan selama pembentukan kas kecil sampai dengan pengisian kas kecil, yaitu beban materai Rp225.000 ditambah beban perbaikan kendaraan Rp600.000 ditambah dengan beban bahan bakar sebesar Rp275.000 menjadi Rp1.100.000.
Sedangkan untuk metode fluktuasi, kita mencatatnya dengan jurnal kas kecil terhadap kas sebesar Rp1.500.000 yang kita catat sesuai dengan pembentukan awal kas kecil, yaitu Rp1.500.000. Sampai di sini kita melihat perbedaan antara metode impres dan metode fluktuasi. Untuk pengisiannya, yaitu nominalnya berbeda ya teman-teman. Tanggal 17 Februari membayar beban perbaikan gedung sebesar Rp850.000. Untuk metode impres tidak di jurnal. Untuk metode fluktuasi di jurnal dengan beban perbaikan gedung terhadap kas kecil sebesar Rp850.000. Tanggal 25 Februari membeli perlengkapan kantor sebesar Rp450.000. Untuk metode impres tidak di jurnal. Untuk metode fluktuasi di jurnal dengan perlengkapan kantor terhadap kas kecil sebesar Rp450.000. 1 Maret pengisian kembali kas kecil. Karena sesuai dengan ketetapan sebelumnya, pengisian kas kecil yaitu pada tanggal 1 dan 16 setiap bulannya. Tanggal 1 Maret untuk metode impres, kita mencatatnya macam-macam beban terhadap kas sebesar Rp1.300.000 yang didapatkan dari pengeluaran-pengeluaran antara tanggal 16 pengisian kembali sampai dengan tanggal 1 Maret, yaitu beban perbaikan gedung sebesar Rp850.000 ditambah dengan pembelian perlengkapan kantor Rp450.000 yang dijumlahkan menjadi macam-macam beban sebesar Rp1.300.000. Sedangkan untuk metode fluktuasi, kita menjurnalnya kas kecil terhadap kas sebesar Rp1.500.000 sesuai dengan pembentukan awal kas kecil, yaitu Rp1.500.000. Gimana teman-teman? Udah melihat perbedaannya kan sekarang? Untuk melihat perbedaan saldo antara metode impres dan fluktuasi, dapat kita lihat pada keterangan berikut ini. Berikut adalah perbedaan antara metode impres dan fluktuasi. Dapat kita lihat pada tanggal 1 Februari pembentukan kas kecil, yaitu sebesar Rp1.500.000. Untuk impres dan fluktuasi sama. Untuk tanggal 4 Februari, 10 Februari, dan 12 Februari itu sama antara metode impres dan fluktuasi. Sedangkan perbedaannya yaitu pada tanggal 16, yaitu pengisian kembali kas kecil. Untuk metode impres, yaitu sebesar Rp1.100.000. Sedangkan untuk metode fluktuasi sebesar Rp1.500.000. Untuk tanggal 17 dan tanggal 25 sama, sedangkan perbedaannya dapat kita lihat pada tanggal 1 Maret, yaitu pengisian kembali kas kecil. Untuk metode impres, pengisiannya sebesar Rp1.300.000 dan untuk metode fluktuasi sebesar Rp1.500.000. Jadi, dari transaksi-transaksi tersebut kita jumlahkan, maka akan mendapatkan saldo. Untuk metode impres, kita akan mendapatkan saldo sebesar Rp1.500.000, yaitu saldonya tetap sesuai dengan pembentukan awal kas kecil. Karena pengisian kas kecil berdasarkan dengan beban-beban yang kita keluarkan, maka saldonya akan tetap sebesar Rp1.500.000. Untuk metode fluktuasi, pengisian kas kecilnya sebesar dengan pembentukan awal yang berbeda dengan metode impres. Jadi untuk saldo metode fluktuasi yaitu sebesar Rp2.100.000. Jadi untuk metode impres saldo kas kecil tetap yaitu sebesar Rp1.500.000. Sedangkan untuk metode fluktuasi sebesar Rp2.100.000. Gimana teman-teman? Sudah tahu kan perbedaannya sekarang? Jangan lupa dipraktekkan sendiri ya. Demikianlah video penjelasan kas kecil dari kakak. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kakak selanjutnya. Bye-bye.